apa yang menimpa kita itu tidak boleh kemudian diartikan sebagai musibah identik dengan apakah ini ujian atau azab. Jangan itu dulu. Ya udahlah, mungkin ini udah takdir Allah. Iya. Gitu kan. Iya. Itu gimana, Gus? Ya itu betul. Mudah pasrah gitu, Gus? Iya itu betul. Tapi tidak harus menghilangkan ikhtiar dia. Oh ini sudah takdir saya seperti ini. Ya dia terima takdir itu hari ini. Hari ini saya tidak makan takdir saya. Apa besok terus dia nggak bekerja? Itu konyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'du, bertemu lagi dengan saya Muhammad Wildan Husna Ismaya di kajian Ramadan. Hari ini kita masih bersama guru kita. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar kata-kata musibah. Musibah. Musibah itu apa, Gus? Iya. Nah, para pemirsa sekalian, ini menarik nih pertanyaan Wildan. Kita dalam memahami terminologi agama itu harus kembali kepada bahasa aslinya yang digunakan oleh Al-Quran dan hadis, tidak kemudian memahami kosakata itu dengan menggunakan bahasa Indonesia semata-mata. Contohnya gini, fitnah. Fitnah di dalam Al-Quran itu berbeda dengan fitnah bahasa Indonesia, Wildan. Kalau fitnah bahasa Indonesia itu artinya menuduh orang tanpa bukti. Itu namanya fitnah. Sementara fitnah dalam bahasa Al-Quran itu sejatinya bermakna ujian kepada hamba-hamba Allah. Bisa jadi hamba Allah itu diuji ya misalnya ya dengan sakit, dengan anak istrinya. Bisa jadi fitnah itu artinya kerusakan seperti kemusyrikan. Jadi kalau ada di ayat Quran wal fitnatu asyaddu minal qatli, itu diartikan asyirku. Kemusyrikan itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Bukan berarti fitnah itu bahasa Indonesia lebih kejam daripada pembunuhan. Sekalipun kalau mau dicari-cari logikanya, ya bisa saja ketemu. Tetapi itulah kesalahan kita kemudian memahami kosakata agama serta-merta dengan terjemah dalam bahasa Indonesianya. Seperti tadi yang Wildan sampaikan, musibah. Musibah itu kan identik dengan ketidaknyamanan. Kalau dapat musibah itu selalu pasti yang terbayang kesedihan, air mata, kecemasan dan sebagainya. Padahal musibah itu di dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang menimpa manusia. Baik buruk atau baik dan buruk itu selalu di-cover dengan kata-kata musibah. Kenapa demikian, Wildan? Karena sejatinya yang menimpa manusia apapun itu, dia bisa berpotensi menjadi baik atau berpotensi menjadi buruk. Nah, musibah yang jadi baik itu gimana? Ya, ambil contoh nih. Kalau saya tanya sama Wildan, Wildan, mati itu nikmat apa musibah? Orang sering mengatakan nikmati itu musibah. Iya kan? Iya. Padahal syaratnya masuk surga apa, Wildan? Mati. Mati gitu. Sekarang kalau ada orang nih yang amalannya bagus, ya kan, yang dekat dengan ridho Allah, kemudian Allah wafatkan orang itu sejatinya nikmat apa musibah? Gitu. Nikmat, ya. Kalau dia misalnya terus hidup, apa jaminannya dia husnul khotimah? Tapi begitu dia husnul khotimah dalam kondisi yang baik itu, dia mati, maka mati itu kan gerbang untuk menuju ridho Allah dan surga. Itu satu, ya. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, apa yang menimpa kita itu tidak boleh kemudian diartikan sebagai musibah identik dengan apakah ini ujian atau azab. Jangan itu dulu. Gitu. Harusnya gimana? Harusnya gimana? Nih, Wildan. Kali ini saya tidak menjawab menggunakan teori, tapi menggunakan kisah. Dulu di masa tabi'in, itu ada orang di masa itu ya mungkin lewat dari masa tabi'in ya, di bawah tabi'in lah generasi itu, yang bernama Imran bin Hittan. Ini orang, Wildan, soleh ya, tapi buruk rupa, tapi pinter. Karena kepinterannya itu mungkin dapat istri cantik, Wildan. Jadi nggak pas lah ini.
Ya, suaminya itu mukanya di bawah rata-rata, sementara istrinya itu cantiknya di atas rata-rata. Tapi takdir Allah mempertemukan mereka dan menjadikan mereka jadi jodoh. Padahal paradoks Gus ya. Padahal paradoks, bertentangan dan kontradiksi. Tapi apa yang terjadi? Di malam hari, ya, di malam hari itu sebelum tidur, itu Imran itu selalu memandang wajah istrinya. Istrinya kemudian bertanya, kalau bahasa Jakarta, "Abang, ada apa abang melihat wajah saya setiap malam?" Kata suaminya Imran, "Begini Adinda, saya setiap malam sebelum tidur itu selalu menyempatkan diri untuk memandang wajah Adinda yang cantik." Kata istrinya, "Untuk apa abang?" "Untuk saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Bersyukur apa abang?" "Betapa saya yang buruk rupa dikaruniai oleh Allah istri yang cantik. Maka saya setiap malam bersyukur." Istrinya berpikir, Wildan, kalau ini orang tiap malam bersyukur, kan la in syakartum la azidannakum. Rasa syukur itu akan mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Iya. Kata istrinya, "Luar biasa suami saya. Di dunia ada di surga dengan kecantikan saya, nanti dia di akhirat masuk surga dan bertemu dengan kecantikan yang sangat cantik." Gara-gara bersyukur Gara-gara itu. bersyukur itu. Maka istrinya setiap pagi bangun tidur dibalik nih. Dia yang menatap suaminya. Tentu kalau yang cantik dilihat enak, udah. Tapi kalau orang jelek dilihat kan grogi. Maka istrinya itu menegur suaminya, "Abang, ada apa abang? Setiap pagi kok melihat saya, Dinda, ada apa? Kenapa Dinda? Setiap pagi kok melihat wajah saya? Wajah saya ini nggak usah dilihat Dinda, miring-miring salah cetak." Begitulah kata suaminya. Kata istrinya, "Abang, saya ini setiap pagi bangun tidur selalu memandang wajah abang. Kemudian saya melihat wajah saya di cermin yang cantik, sementara wajah abang yang tidak tampan, itu agar saya menjadi orang yang bersabar. Setiap saya melihat wajah saya bersyukur kepada Allah, saya mendapat pahala seperti abang bersyukur semalam. Tapi kalau saya melihat wajah abang, saya kemudian mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Maka kedua pasangan ini nanti sama-sama masuk surga nih. Iya. Istrinya masuk surga karena kesabarannya, suaminya masuk surga karena syukurnya. Lihat. Iya. Berarti buat si istri mendapatkan suami yang buruk rupa itu bukan musibah loh. Tapi sarana dia untuk ke surga. Kalau dia dapat suami yang sama tampannya, mungkin dia ke neraka karena kesombongannya. Lihat tuh, gue cakep kan, suami gue cakep, suami lu jeleknya memuka kan begitu. Artinya apa? Kita tidak bisa, Wildan, memvonis apa yang sejatinya Allah turunkan kepada kita itu dengan kemudian buruk atau baik. Tetapi kita harus melihat seperti ini. Semua yang baik yang Allah berikan, itu berpotensi jadi buruk. Wildan dikasih yang baik sama Allah. Apa yang baik? Kata Wildan, kaya. Berpotensi menjadikan Wildan kayak korun. Jadi buruk. Sementara, kalau Wildan dikasih sakit kayak Nabi Ayub 20 tahun, itu tetap yang buruk penyakit itu punya potensi untuk menjadi baik. Dengan cara apa? Bersabar tadi. Jadi cara pandang kita sebetulnya para pemirsa yang harus direparasi dulu nih, ya. Jadi jangan kemudian kalau dapat duit nikmat, kalau sendalnya hilang musibah. Belum tentu. Ketika kita kehilangan sendal di masjid, kemudian kita pulang nyeker, kepanasan di aspal, kita bersyukur, alhamdulillah ya. Selama ini saya tidak pernah tahu loh kalau aspal itu panas. Bagaimana ketika di masa lalu di Jakarta kita melihat anak yatim berjualan koran di lampu merah, di terik matahari dari atas badannya, dan panasnya aspal yang hanya dia tutup dengan sendal yang sangat tipis, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang tidak pakai alas kaki. Maka saat itu kita bersyukur kepada siapa itu? Allah. Kapan kita mengetahui nikmat syukur itu? Justru ketika kita dapat musibah, kehilangan apa? Sendal. Jadi itu yang harus diperbaiki. Berarti persepsi Gus ya? Persepsi. Persepsi. Karena Allah itu kan tidak pernah mendatangkan apa-apa kecuali yang baik, Wildan. Yang tidak baik itu kan sayanya, Wildan. Ayo, misalnya Allah ciptakan lalat. Ya. Tapi Allah juga ciptakan kucing yang mahal. Ya, saya punya kakak itu pelihara kucing bagus-bagus, Wildan. Kucingnya itu mahal banget. Ya, ada yang harga 30 juta, nanti kalau sudah besar 40 juta dia jual. Tiba-tiba kakak saya bisa beli motor. Loh, dari mana motor? Ya karena beternak kucing. Kan begitu kan. Kucing itu kalau saya lihat bagus-bagus, Wildan.
Gitu loh. Sementara lalat itu jorok dan menjijikkan. Tetapi lalat diciptakan oleh Allah itu sebetulnya dalam dalam pandangan orang yang benar imannya, Wildan, itu nggak ada baik, nggak ada buruk. Tapi Allah itu menciptakan segala sesuatu itu apa adanya sesuai dengan kesempurnaan masing-masing. Nggak boleh Wildan bilang lalat itu jelek. Terus Wildan maunya lalat itu kayak macan. Loh, sekarang kalau lalat itu kayak macan, apa kemudian mau lalat itu menghirup virus dan bakteri yang ada di sampah? Loh, sampah ini berkurang kejahatan lingkungannya. Itu kan karena diambil oleh siapa, Wildan? Lalat. Maka lalat itu sejatinya, itu seperti itu bentuknya, ya sempurnanya lalat begitu. Bisa dibayangin, Wildan. Misalnya macan punya sayap. Terus macan bisa terbang atau macan bisa di laut. Waduh, jadi raja hutan, raja laut, dan raja udara. Kan begitu toh. Nah, maka kita sejatinya itu tidak pernah melihat Allah itu mengirimkan kebaikan dan mengirimkan keburukan kepada kita. Tapi Allah mengirimkan sesuatu itu pada kesempurnaannya, bagaimana nanti pola sikap manusia itu sendiri. Berarti yang mengkotak-kotakkan persepsi itu manusia itu Itu sendiri gitu. manusia itu sendiri. Makanya dia salah langkah. Ada orang yang selalu memahami itu sebagai ujian, Iya. padahal itu jangan-jangan azab. Mmm. Gitu loh. Kan banyak orang tuh mengatakan, wah ini ujian buat saya. Sedekah nggak pernah, zakat nggak Sholat pernah, nggak pernah. sekolah nggak pernah. Bagaimana gitu loh. Loh, artinya apa, Wildan? Saya sendirilah yang harus punya persepsi itu. Begitu misalnya saya diberi uang sama Allah, tetapi kemudian tiba-tiba saya dikelilingi oleh perempuan-perempuan cantik, itu saya harus tahu kalau itu ada ujian. Gitu. Kalau selama ini saya sudah semakin jauh dari Allah, kemudian saya dikirimkan sesuatu, itu boleh saja saya punya persepsi. Ini adalah hukuman dari Allah atas semua kesalahan saya sebagai kafarat atas dosa saya di dunia, agar nanti di akhirat saya mendapatkan pengampunan dari Allah. Kalau kita sejatinya hidup seperti itu, Wildan, maka kita akan selalu merubah apa yang buruk itu menjadi baik. Apa yang buruk itu? Kemiskinan. Apa yang buruk itu? Sakit. Ketika kita sakit, tapi kita selalu melihat dari kacamata tadi itu, maka sakit itu akan menjadi nikmat. Gitu loh. Jomblo itu akan menjadi nikmat. Alhamdulillah, jomblo belum nikah. Gara-gara belum nikah, bisa tahajud, bisa puasa Daud. Kenapa? Oh, tidak ada tuntunan apa-apa. Nah, kalau kita melihat selalu seperti itu, Wildan, itulah sejatinya musibah yang ini kita tidak melihat para pemirsa ya. Mungkin pada kesempatan lain kita akan berbicara musibah dari aspek yang berbeda. Saya sedang berbicara musibah dari bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran itu selalu berpotensi baik dan berpotensi buruk tergantung kepada manusianya itu sendiri. Berarti yang paling buruk adalah ketika orang itu diberi cobaan seperti Nabi Ayub dan berakhir seperti Qorun gitu. Iya, iya, iya. Itu yang seburuk-buruknya orang. Nabi Ayub itu ketika diberi sakit nih, 20 tahun lebih loh. Itu nggak pernah berdoa kepada Allah. Karena sudah sakitnya kebangetan, istrinya yang dorong. Abang, doa dong abang. Abang sakitnya udah parah. Oh gitu ya. Harus doa ya. Doa, doa. Apa doanya? Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya yang ngasih tahu aja ya Allah, saya ini sakit. Wa anta arhamur rahimin. Tapi dalam sakit saya bertemu dengan rahmat Allah. Coba bayangin. Kalau kita, ya Allah sakit, BPJS belum lunas, ya kan, iuran begini, ngutang di mana-mana. Akhirnya musibah sakit itu dipahami sebagai musibah yang negatif. Tetapi ketika kita berprasangka selalu kepada Allah yang baik, bahwa di balik ini pasti ada hikmahnya, maka kita akan sampai, Wildan, bahwa semua yang Allah berikan kepada kita sejatinya baik dan sempurna. Nah, di balik dua kata musibah atau ujian itu, Gus, sebenarnya ada yang mungkin kita anggap itu sebagai nikmat, tapi itu adalah ujian. Kita sering dengar kata istidraj. Bisa jadi. Itu istidraj itu apa, Gus? Istidraj itu ketika kita semakin jauh dari Allah, tetapi semakin banyak karunia Allah yang sampai kepada kita. Itu namanya kayak orang nggak tahu diri, Wildan. Ya, ada orang tahu nggak istilah kacang lupa sama kulitnya? Seperti itulah gambarannya. Ya, ketika dia diberi begitu banyak kenikmatan, tapi dia lupa sedekah, dia lupa puasa, dia lupa berbagi, dia lupa bersyukur. Maka nanti semakin dia jauh dari Allah, tapi semakin potensi keduniaan semakin besar. Hati-hati, Wildan. Itu namanya istidraj. Allah mengulur untuk satu hari
diambil secara tiba-tiba oleh Allah. Itu yang terjadi pada Qorun. Gitu loh. Berarti istidraj itu terus-terusan diperas gitu Membuat ya? orang itu Terlena. terlena. Itu loh. Itu namanya istidrat. Terlena dengan kenikmatan Allah yang tidak berbanding lurus dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Kita bisa membedakan antara nikmat atau istidraj ini dari mana? Bisa, bisa dari perilaku kita sendiri. Dan itu nggak bisa orang lain yang menilai karena orang lain boleh jadi nggak tahu kan. Terus, wah iya sih dia nggak pernah kelihatan taraweh ya. Mungkin tarawehnya nggak kelihatan atau apalah ya kan. Nah, tetapi yang menilai itu kita sendiri. Kalau kita semakin jauh dari Allah, tetapi uangnya semakin banyak, dan hati-hati. Itu jangan-jangan istidrat. Tapi ketika kita pernah jauh dari Allah, uangnya banyak, kemudian tiba-tiba Allah rampas uangnya sedikit, gitu ya, berkurang 20 atau 30%. Kita katakan ini adalah peringatan dari Allah. Ini bukan istidrat, Allah ingin menghancurkan. Tapi Allah sayang kepada saya, maka diambil bagian tertentu itu agar saya itu bisa kembali kepada jalan yang Berarti sebenarnya. udah warning tuh Gus ya? Oh, itu warning, itu warning. Itu Wildan, itu kunci dalam hidup. Jadi tadi masih ngebahas tentang istidraj Gus ya. Iya, Ini kan kadang-kadang kita nggak sadar gitu Gus ya. iya, Kadang juga kita tidak bercermin terhadap iya, kelakuan kita. Yang ini iya. dianggapnya terus-terusan nikmat gitu Gus ya. Betul. Kenapa Allah tuh masih mencucurkan itu Gus? Sebetulnya itu kan daya ulur Allah. Hmm. Ya, daya ulur itu gini, gini ya. Tujuan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kata Ibnu Athaillah misalnya, man lam yukbil alallahi bimulatafatil ihsan. Wildan, kalau kamu dikasih rezeki sama Allah, dikasih sehat sama Allah, dikasih begitu banyak kenikmatan sama Allah, itu sejatinya nikmat tadi menghantarkan kamu untuk sujud kepada Allah. Ketika kamu tidak sujud-sujud juga kepada Allah, dengan cara Allah memberikan begitu banyak karunia, maka kata Ibnu Athaillah, quyida ilaihi. Kamu yang akan diborgol itu, ditarik ilallah bisa hasil imtihan dengan borgol berupa ujian kehidupan yang sulit. Supaya apa? Begitu sakit jadi sujud kepada Allah. Kan sama kan? Mestinya ketika sehat sujud kepada Allah. Hmm. Karena sehat tidak sujud-sujud sama Allah, maka Allah kasih sakit. Begitu sakit dia sujud. Berarti tujuannya Allah kan kasih sayang. Yang dituju sama Allah apanya? Sujudnya. Ada sujud dengan perantara sehat, ada sujud dengan perantara sakit. Tinggal Wildan milih di situ. Kamu ingin sujud kepada Allah karena sakitmu, apa karena sujud kepada Allah karena sehatmu? Ketika kamu mengatakan karena sehat saya ingin sujud kepada Allah, itu adalah implementasi dari rasa syukur kepada Allah. Tetapi ketika kamu sujud kepada Allah dalam keadaan sakit, itu juga bagian dari taubatmu kepada Allah. Kembali lagi gimana outputnya tadi Gus ya? Iya, iya. Itu kuncinya, dan itu kata kunci, ya kunci utama gimana orang itu meraih kebahagiaan dalam hidup, bagaimana dia membuktikan hidup dia itu Rabbis Rahli Sadri. Nah, tadi kan berbicara tentang istidraj. Ada Hmm. nggak Gus lawan dari partnernya istidraj ini Gus? Ada. Kalau istidrat itu dikasih semuanya untuk kemudian diambil seketika. Ada orang yang dilawan kata dari istidrat itu, dia tidak diberi sama sekali. Hmm. Tetapi dia memahami bahwa saat dia tidak diberi, itulah sejatinya pemberian Allah. Ambil satu contoh gini, Wildan. Ada orang tanya sama, ini dalam kisah Sufi ya. Ada seorang anak itu bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa kita dijadikan orang miskin?" Ini ketika dia ada di dalam toko, di pasar. Ngelihat orang lain tuh beli banyak barang, dia nggak beli karena nggak punya uang. Maka anak tadi itu dengan polosnya, "Ibu, kenapa Allah menjadikan kita ini miskin?" Gitu. Apa kata ibunya? "Nak, kalau kamu mengambil 3 potong roti dari toko ini, maka kamu harus membayar seharga 3. Kalau kamu mengambil 9, maka kamu harus bayar 9. Tapi kalau kamu tidak mengambil apa-apa, maka kamu tidak harus membayar apapun." Hidup ini kan bayaran. Hmm. Semakin banyak yang kamu ambil dalam hidup ini, maka kamu harus membayarnya kelak di hadapan Allah Subhanahu Take and give wa itu. Ta'ala. Take and give. Oleh karena itu ada orang yang kemudian justru semakin dipersulit oleh Allah hidupnya. Dia merasa bahwa itulah karunia terindah buat dia. Karena dia tahu kebahagiaannya itu adalah pada sabar,
pada menahan hawa nafsu, pada menerima apa yang digariskan oleh Allah untuk nanti dia bertemu dengan kebahagiaan hakiki dalam surga. Nah, kalau yang kisah seperti itu bisa disebut zuhud gak sih, Gus? Ya, zuhud itu tapi tidak identik dengan miskin loh. Iya. Ya, zuhud itu selalu ingat bahwa apa yang dijanjikan Allah itu lebih baik dari apa yang dia miliki di dunia ini. Iya. Kalau miskin zuhud itu namanya pantas. Wajar. Wajar gitu. Jadi zuhud itu dia memiliki segala-galanya, tapi hanya sampai pada tangan dan kuasanya, tidak masuk ke dalam hatinya. Kita ini Wildan punya barang sedikit masuk dalam hati, ya kan? Begitu motor Wildan yang beli baru Yamaha NMAX baru mahal tergores, itu masuk hati itu. Ya Allah gimana? Ya Allah, ya Allah, terlalu mencintai. Bahkan sampai-sampai sholat pun nggak tenang. Allahu Akbar, motornya baru. Ya lecet deh motor gua nih kelamaan. Nah, itu namanya hatinya dikuasai oleh dunia. Tetapi orang yang zuhud itu, dia menyadari betul apa yang menjadi haknya dia ambil dan apa yang menjadi kewajibannya dia kerjakan. Dan ketika dia melakukan apapun, itu selalu diukur dengan kepantasannya. Itu namanya zuhud. Ya. Jadi ada orang bilang gini, ada orang masuk ke tempat pedagang kaya. Orang miskin tadi bilang, Pak, boleh nggak saya minta berasnya segelas saja Pak. Saya nggak punya uang apa-apa, anak saya itu lapar. Saya mau jadikan segelas ini. Kata bapak tadi, apa cukup segelas? Cukup Pak, nanti saya masak jadi bubur yang banyak. Mendengar cerita itu, maka kata orang tadi, sudah ya baik Bu, saya bisa membantu ibu. Ini 1 karung beras. Ada orang yang bertanya, Tuan, ibu tadi kan hanya meminta 1 gelas. Kenapa Tuan beri 1 karung? Apa kata orang tadi? Ibu tadi meminta sesuai dengan kebutuhannya. Sementara saya memberi, itu sesuai dengan kepantasan dan kemampuan saya. Itu namanya pedagang zuhud. Dia punya beras banyak, tapi saat dia harus memberi beras yang banyak itu, dia tidak sedikit pun merasa kecewa dan kehilangan. Itu namanya zuhud. Ada nggak Gus kisah-kisah yang lain gitu kan? Orang-orang yang zuhud, Oh dia iya. kaya tapi Iya. zuhud gitu. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang terkenal itu. Saat dia ada pada puncak karir keduniawiannya, dia memilih untuk zuhud kan. Apa yang tidak pernah Allah berikan kepada Umar bin Abdul Aziz? Dia merasa betul. Lahir dari anak Abdul Aziz bin Marwan, itu gubernur Madinah. Jadi lahir, ini sudah jadi bangsawan. Wajah tampan, uang banyak, bapak berkuasa. Terlahir kaya. Terlahir kaya. Lahir udah pakai sepatu. Gitu. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Begitu besar, dia menjadi orang yang paling pintar di Madinah. Termasuk ahli fikih yang terkemuka. Di samping juga ahli pemerintahan dan darah biru Bani Umayyah yang mengalir pada tubuhnya. Maka kemudian setelah dia hidup bergelimang harta kemewahan di Madinah, dia dikirim oleh ayahnya. Untuk apa? Untuk mengabdi pada istana Bani Umayyah. Pada pamannya Abdul Malik bin Marwan. Di istana Bani Umayyah di Damaskus itu, dia jatuh cinta kepada sepupunya, Fatimah binti Abdul Malik. Maka dia terucap dalam hatinya, bahagia banget nih kalau saya sekarang dapat anaknya raja. Anehnya Allah kabulkan itu tanpa dia minta, dalam hati doang. Tiba-tiba pamannya Abdul Malik itu manggil dia, kamu mau menikah tidak? Ya mau paman katanya, tapi saya belum ada jodohnya. Bagaimana kalau nikah dengan anak saya? Sudah cantik, kaya, anak raja. Jadi gayung bersambut. Gayung bersambut. Cinta bertepuk kaki dan tangan. Bukan sebelah tangan. Bukan sebelah tangan. Apa yang terjadi Wildan? Nikahlah dia. Nikah nih Wildan. Dia sebetulnya tidak punya cita-cita jadi raja. Kan cuman menantu. Ada anak-anak kandung dari Abdul Malik itu. Ya ada Sulaiman bin Abdul Malik dan sebagainya. Tiba-tiba entah bagaimana, itu yang namanya kekuasaan jatuh kepada dia yang mantu bukan kepada anak. Lihat apa yang terjadi. Begitu dia jadi raja. Kata Umar bin Abdul Aziz, subhanallah, Allah selalu memberi apa yang saya inginkan. Maka sekarang sudah waktunya untuk saya memberikan apa yang saya miliki di jalan Allah. Berubah hidupnya. Dulu di Madinah, dia punya asisten namanya Roja bin Haywah. Ini pernah beliin baju dia, harganya 4.000 dirham, jutaan. Bagus, begitu sampai, dia tanya sama Roja, kamu beli baju ini berapa? 4.000 dirham. Baju ini bagus, sayang murah.
Padahal 4.000 dirham. Iya, iya. Begitu dia jadi raja, dia menyuruh raja yang sama nih. Ini staf ahli yang nempel di Iya. karir politiknya Umar bin Abdul Aziz. Dia bilang, berikan saya baju supaya saya pantas untuk memimpin. Raja tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz sekarang itu bukan Umar yang dulu. Dia suka dengan hidup yang zuhud. Maka diberikan baju 4 dirham. Nih, Bedanya berapa ya? jauh Satu banget, 4.000 ya satu. 4.000 jadi 4. Gitu loh. Kata Umar bin Abdul Aziz, kamu berapa beli baju ini? 4 dirham tuan. Baju ini bagus. Sayang kemahalan. Padahal 4 dirham. 4 dirham. Dulu 4.000 murah. Sekarang 4 dirham mahal. Kenapa? Itulah sejatinya zuhud. Bukan karena dia tidak mampu, tapi dia merasa untuk apa beli baju 4.000 dirham kalau baju yang 4 dirham saja sudah cukup. Tinggal bagaimana nanti saya mengalokasikan ini untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Dari kisah Umar bin Abdul Aziz ini, Gus. Iya. Apa hikmah yang bisa kita petik nih, Gus? Hikmah yang kita petik bahwa apa yang menimpa orang itu berpotensi menjadi baik dan buruk. Kekuasaan, kekayaan itu di tangan Umar bin Abdul Aziz menjadi musibah baik. Tapi di tangan saya menjadi musibah yang berantakan. Itulah sejatinya kenapa saya katakan tadi bahwa musibah itu dalam bahasa Arab itu tidak identik dengan baik dan buruk. Tetapi bagaimana saat saya menerima apa yang menimpa saya, itulah yang kelak akan menentukan apakah ini baik atau ini buruk. Ini kan tadi kisah yang tadinya kaya kemudian memilih jalan zuhud. Zuhud, iya. Apakah ada kisah-kisah yang lain, Gus? Banyak. Yang sebaliknya? Oh, ya itu banyak sekali. Korun itu orang miskin, soleh, didoakan sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, bagus nih kalau yang kaya kayak begini nih. Didoakan, mujarab, kaya mendadak. Lupa kepada Allah. Gitu. Nah, itu tandanya bahwa ketika mendapatkan harta yang melimpah, itu bisa jadi juga musibah yang buruk kan. Ya. Kenapa? Karena membuat korun menjadi contoh buruk dari sejarah manusia yang mendapatkan karunia Allah, kemudian berpaling dari jalan Allah. Berarti itu hanya media aja, Gus ya? Iya. Semuanya kan sarana. Semuanya kan wasilah. Sholat itu wasilah untuk kepada Allah. Sebagaimana zikir itu wasilah kepada Allah. Maka harta itu juga wasilah kepada Allah. Kekuasaan itu wasilah kepada Allah. Apa yang menimpa saya dari kekuasaan, dari harta, dari sehat, dari sakit. Itu semuanya berpotensi menjadi baik dan buruk. Tergantung bagaimana cara saya menyalahgunakan atau membenargunakan apa yang Allah berikan kepada saya. Ini kan penerimaan apa yang Allah berikan kepada kita, Gus ya? Iya. Seakan-akan ada batasan untuk kita tuh udah terima aja gitu, gak Oh, usah nyari enggak. lagi. Apa Itu gimana, kan Gus? kita pernah bicara tentang takdir. Iya. Kan takdir itu adalah ujung pertemuan dari ikhtiar yang kita lakukan. Kalau saya melakukan ikhtiar, saya kan tidak tahu baik atau buruk. Saya baru tahu setelah itu terjadi kan. Nah, ketika terjadi itu kan Allah Maha tahu. Maka bukan berarti saya pasrah pada skenario Allah, bukan. Tapi saya pasrah pada ilmu pengetahuan Allah yang Maha tahu sebelum terjadi itu sudah tahu. Jadi ketika kita kemudian menerima itu musibah kita benar gunakan, itu tandanya kita melakukan ikhtiar yang baik. Karena ikhtiar yang baik yang kita pilih, Allah Maha tahu dengan ikhtiar baik kita, maka Allah jadikan takdir kita baik. Ketika kita melakukan ikhtiar yang buruk, menyalahgunakan apa yang Allah berikan kepada kita, Allah Maha tahu dengan keburukan yang kita lakukan, maka Allah tuliskan itu menjadi takdir yang buruk. Bisa jadi syukur dan rasa sabar dari cobaan-cobaan itu setelah ikhtiar tuh, Gus ya? Iya dong. Iya, kalau nggak ada ikhtiar, Asal terima-terima aja, Gus. Wildan tahu syukur kalau nggak pernah dapat nikmat, dari mana? Wildan tahu syukur kalau nggak pernah dapat sakit, dari mana? Wildan tahu sabar kalau nggak pernah menguras air mata, dari mana? Jadi itu semua memang dibutuhkan, Wildan. Proses berarti. Proses untuk sampai pada sana itu ada jalan yang harus Anda tempuh. Sesederhana itu. Berarti nggak menutup mata untuk kita terus berikhtiar, Gus ya? Bukan terus. Ya memang hidup kita itu selalu ikhtiar. Gitu loh. Takdir Allah itu kan hanya menunjukkan hasil ikhtiar kita. Ikhtiar kita tahun ini gagal misalnya daftar PNS. Apa kemudian terus nggak boleh daftar lagi? Ya ikhtiar lagi. Ketika nanti tahu-tahu lulus, ya itu sudah takdir Allah karena Allah tahu pada usaha yang kedua dia maksimal dan dia lulus. Berarti apa kayak gini, Gus? Ini apa cara menyikapinya, Gus? Kan ada orang yang kayak gini, Gus, kadang-kadang. Ya udahlah, mungkin ini udah takdir Allah. Gitu kan. Iya. Itu gimana, Gus? Ya itu betul. Mudah pasrah gitu, Gus. Iya itu betul. Tapi tidak harus menghilangkan ikhtiar dia. Oh ini sudah takdir saya seperti ini. Ya dia terima takdir itu hari ini.
hari ini saya nggak makan takdir saya. Apa besok terus dia nggak bekerja? Itu konyol. Oh iya. Gitu loh. Jadi itu cara persepsi yang harus kita luruskan. Berarti itu Gus ya, jadi Iya. banyak banget tadi ilmu-ilmu, mudah-mudahan pemirsa Mata Hati TV ini menangkap apa Amin, kisah-kisah amin. ini Gus ya. Ada Amin, kisah Umar bin amin. Abdul Aziz, Amin. ada kisah Qorun. Iya. Mudah-mudahan dengan kisah-kisah ini tuh kita bisa belajar banyak Gus Amin, ya. amin, amin, amin. Dan harus belajar banyak. Ya, bukan hanya dengan kisah itu, hidup itu memang belajar. Belajar itu ya sampai kapan? Ya tidak ada batasnya karena kehidupan kita itu intinya adalah ibroh, mengambil pelajaran. Mungkin kebanyakan orang ini kebanyakan pengennya kaya terus nih Gus ya. Iya, semua. Iya. Saya juga kepengennya seperti itu, Ildan. Tapi kayak tadi itu kan, hidup itu harus Iya. ada lampunya. Ada hijaunya, ada kuningnya, ada merahnya. Ada panasnya, ada dinginnya, ada makannya, ada puasanya. Ya, menarik sekali pemirsa Mata Hati TV ya. Ini obrolan-obrolan berkisah lewat kisah. Ya kan? Iya. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah dari setiap apa yang kita obrolkan. Obrolan kita mudah-mudahan menjadi obrolan yang Amin, amin. bermanfaat. Amin. Mendapatkan pemirsa Mata Hati TV mendapatkan Amin. feedback yang positif Amin. dari apa yang telah kita diskusikan. Amin, amin. Terima kasih Gus Amin. waktunya Gus. Sama-sama. Alhamdulillah jadi tercerahkan ini Gus. Amin. Bukan Sama-sama. karena tercerahnya lampu Gus, tapi mudah-mudahan tercerahkan, mengubah Iya. sikap untuk menjadi lebih baik lagi. Dan begitupun dengan pemirsa Mata Hati, mudah-mudahan juga tercerahkan. Amin. Terima kasih Amin. pemirsa Mata TV, kemudian juga terima kasih Gus atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kisah bermula di sini, dari mengisi energi hingga mengistirahatkan diri, dari kekilafan hingga ke arah perbaikan. Terima kasih telah mengawal, terima kasih telah mengingatkan. Ini tanda kasih yang menghidupkan Pertamina, karena Pertamina ada untuk kita. Di Ramadan ini, dengan kerendahan hati, ayo kita jalan lagi.